Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di waktu maghrib ini kita mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ruku, kita sujud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah, dan kita yakini ini adalah jalan untuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita juga masih diberi kesempatan untuk melanjutkan telaah Mukhtasar Syu'abil Iman. Ya. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari kitab ini, iman kita makin bertambah. Ya. Iman itu bisa bertambah dengan sebab ketaatan, dan iman itu bisa berkurang karena maksiat, dan iman juga bisa hancur lebur, bisa batal karena pembatal-pembatalnya. Baik, pada kajian yang lalu kita telah mempelajari beberapa cabang yang saling berkaitan, ya. Mulai dari cabang 26 berjihad di jalan Allah. Kemudian ada setelah itu adalah ribat. Ini mirip jihad, berjaga-jaga di perbatasan atau di tapal batas untuk mencegah menyusupnya musuh. Kemudian yang berikutnya adalah berteguh hati ketika berhadapan dengan musuh, ya. Sabar, sabat, dilarang keras ketika bertemu dengan musuh, melarikan diri. Apa itu istilahnya? Melarikan diri dari medan perang itu apa namanya? Al-firar yaumaz zahfi. Ngacir, kabur ketika bertemu dengan musuh. Itu termasuk dosa besar, ya. Musuh tidak boleh diharapkan, tidak boleh tidak boleh diharapkan, ya, tapi kalau sudah ketemu tidak boleh mundur. Terus yang terakhir adalah membagi ghanimah sesuai dengan ketentuan syariat Allah. Nah, jadi kalau berawal dari jihad itu ada kemungkinan dapat ghanimah. Kemungkinan, ya. Kenapa kemungkinan? Karena dapat ghanimah itu kalau menang. Nah, dan namanya orang perang itu ya kadang menang kadang kalah. Nah, tapi kalau yang berperang itu orang-orang yang beriman, ya,
lebih banyak menangnya. Karena janji Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Baik. Antum pernah menikmati ghanimah? Subhanallah. Kalau kita camkan ya sampai di sini bab-bab yang kita pelajari, cabang-cabang atau bagian-bagian yang kita pelajari itu ada yang dekat banget dengan kehidupan kita. Tapi ada yang sekarang ini jauh. Seperti tadi jihad, ribat, terus apa tadi? Berteguh hati, sabar di medan perang ketika ketemu musuh sampai puncaknya ghanimah. Tidak ada kan yang menikmati melakukan ini, otomatis juga tidak ada ghanimah. Tapi dulu antum bayangkan di masa Rasulullah SAW setelah diizinkan untuk berjihad, dimulai dari perang Badr ya, sampai menjelang wafatnya Rasulullah. Bahkan wafatnya Rasulullah itu masih menyisakan agenda jihad besar melawan Romawi ya. Para sahabat jihad bersama Rasulullah, dapat ghanimah ya. Salah satu sifat Rasulullah atau keadaan yang pernah dialami oleh Rasulullah, kalau kita merujuk kepada surah Ad-Duha ya, itu ada 3 keadaan. Apa saja? Beliau yatim tapi tidak pernah terlunta-lunta. Betul? Wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa. Rasulullah itu waktu kecilnya yatim tapi tidak pernah terlunta-lunta karena dilindungi oleh Allah. Caranya selalu dihadirkan orang yang siap mengasuh dan memelihara beliau. Siapa? Yang Allah hadirkan dalam masalah ini siapa? Kakeknya pertama. Siapa itu kakeknya? Abdul Muttalib. Kakeknya wafat, hadir orang yang sangat menyayangi Rasulullah di waktu itu. Siapa? Abu Talib. Tayyib, benar kan? Sadaqallah. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan Tuhanmu, Rabbmu mendapatimu dalam keadaan tidak tahu apa itu iman, apa itu kitab Al-Quran, apa itu Islam, lalu memberi petunjuk. Akhirnya menerima wahyu, menjadi orang yang paling mengenal Al-Quran, paling bertakwa, paling takut kepada Allah, paling sempurna ubudiyahnya. Padahal beliau pernah tidak tahu sama sekali apa itu iman, apa itu Islam, apa itu Alkitab, Al-Quran. Yang terakhir apa? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan mendapatimu, Tuhanmu mendapatimu sebagai orang yang fakir, lalu memberi kecukupan. Nah ini, kalau bagaimana Allah memberikan kecukupan kepada Rasulullah, salah satunya adalah melalui jalur ghanimah. Jihad diberi kemenangan oleh Allah, Rasulullah menikmati ghanimah. Dan itu salah satu anugerah istimewa hanya untuk Rasulullah dan umatnya. Nabi-nabi yang lain tidak pernah menikmati ghanimah. Beberapa hari yang lalu itu saya lihat ada orang penulis Syekh siapa itu menulis itu mengkalkulasi kekayaan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah itu hartanya banyak. Salah satu sumbernya adalah dari ghanimah. Itu bisa dihitung karena ada datanya. Perang Khaybar dapat ghanimah sekian, perang Hunain dapat sekian. Ya. Ternyata Rasulullah itu hartanya banyak. Bahkan waktu menikah dengan Khadijah itu kalau dihitung sekarang itu maharnya bisa 1 miliar lebih. 20 ekor unta ya, Masya Allah. Baik, jadi ini karena berawal dari jihadnya juga sudah tutup ya, kita tidak mampu melakukan karena kita mengalami kemunduran, kelemahan yang luar biasa ya, otomatis kita tidak pernah menikmati ghanimah. Tapi di masa kejayaan Islam itu salah satu anugerah Allah, harta halalan thayyiba
ya, untuk Rasulullah dan umatnya. Baik. Berikutnya cabang ke-30. Di kitab Riyadhus Shalihin itu juga setelah membahas bab jihad, itu bab memerdekakan budak. Ternyata sama di sini. Ya. Baik. Memerdekakan budak dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam itu dinur rahmah, agama rahmah. Budak, hamba sahaya itu juga dapat bagian dari rahmatnya Islam. Dalam agama Islam ada salah satu cabang kebaikan, yaitu memerdekakan budak. Hamba sahaya itu dimerdekakan. Imma yang merdekakan itu majikannya, atau orang punya duit dia memerdekakan atau membeli budak dan dimerdekakan. Baik, kita baca dulu uraiannya ya. Memerdekakan budak dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu dia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Perhatikan ini. Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ini terapi ini ya, ini obat. Sebelumnya itu Allah mengkabarkan tentang orang yang menyalahgunakan anugerah harta yang Allah limpahkan kepadanya. Dia bangga, dia gunakan untuk memusuhi Rasulullah ya. Maka diarahkan orang-orang yang menggunakan hartanya untuk membendung atau untuk memusuhi Rasulullah SAW, ini salah jalan mestinya nih. Maka tidakkah sebaiknya ya, hartanya itu digunakan untuk menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, yaitu memerdekakan budak. Kenapa diungkapkan dengan memerdekakan budak itu seperti menapaki jalan yang mendaki? Kenapa ikhwatal iman? Antum bayangkan, antum ini membayangkan jadi sayyid, jadi tuan, antum punya budak. Ini aslinya kalau menurut hawa nafsu, ini sayang untuk dimerdekakan, berat ya, berat. Karena itu adalah lambang apa namanya, kalau sekarang itu lambang apa istilahnya, lambang gengsi gitu kan. Nah, itu berat. Kecuali orang yang punya minat kuat untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, dia lewati tantangan ini. Atau dari sisi yang lain, kalau itu yang merdekakan tuannya sendiri, ini ada orang punya harta, dia pengen melakukan kebaikan, memerdekakan budak, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu misalnya, menggelontorkan sebagian harta untuk membebaskan budak dari perbudakan. Ini kalau orang yang tidak punya niat yang kuat, tidak mungkin dia lakukan, sayang sama duitnya. Benar ya? Benar kan? Ini hanya satu contoh. Contoh-contoh yang lain, menginfakkan harta di jalan Allah itu memang berat. Orang punya duit miliaran, triliunan, membayar zakat 2,5% setahun sekali, yang tidak akan membuat dia miskin, bahkan akan diberkahi oleh Allah hartanya. Itu banyak yang tidak sanggup. Karena tabiat manusia itu sangat menyukai hartanya, tidak boleh kurang. Kalau toh ada orang yang menggelontorkan harta, itu biasanya kalkulasinya dia akan dapat untung. Kalau memerdekakan budak untuk apa? Secara kasat mata, secara materi,
kecuali orang yang beriman, dia percaya dapat ganjaran dari Allah kalau niatnya karena Allah tadi, ya kan? Sekarang ada orang menggelontorkan ratusan triliun, tapi itu modal, pasti hitung-hitungannya dia nanti akan, kalau kita bicara orang ateis, orang komunis, ya tidak ada insya Allah. Tapi kalau yang investasi ini orang beriman, insya Allah mudah-mudahan ada untungnya, begitu kan? Tapi kalau mereka tidak kenal Allah, tidak ini, ya tidak mungkin keluar bahasa insya Allah. Ya, karena mereka ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Tapi kalau menggelontorkan harta untuk memerdekakan budak, apa untung? Secara kasat mata tidak ada. Sama seperti bayar zakat itu, dia keluarkan ini untuk dikucurkan kepada fuqara, masakin, gharib, mu'allaf, dapat apa dia? Maka orang Islam itu kalau dengan hartanya itu hitung-hitungannya pakai kalkulator, bahkan kalkulator yang paling canggih sekalipun, pasti dia akan berat, ya, karena selalu berkurang, ya. Membayar zakat akan mengurangi hartanya, tapi kalau ketika muamalah interaksi dengan hartanya dia pakai imannya, maka insya Allah membelanjakan harta itu ringan, ya. Harta yang tadinya lengket di hati, udah begitu dilem pakai lem apa itu kayaknya? Hah? Lem apa yang kuat banget itu nyebutnya? Lem Korea ya? Itu insya Allah kalau imannya kuat, itu harta itu seperti di ujung jari, gampang banget ngucur. Melihat orang susah, gampang. Taib, ini perumpamaan ya. Jadi orang yang menyisihkan hartanya untuk memerdekakan hamba sahaya, itu diibaratkan dia menapaki jalan yang mendaki, karena dia harus melawan, ya, hawa nafsunya itu. Kemudian dikutip hadis yang menunjukkan keutamaannya, keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Man a'taqa raqabatan a'taqallahu bikulli udwin minha udwan min a'dha'ihi minan nar hatta farjahu bi farjihi. Subhanallah, pantas ya para sahabat dulu, ya, orang-orang yang diberi kesempatan untuk mengamalkan ajaran yang mulia ini atau cabang iman ini, menjadi bagian dari musabaqah mereka, bagian dari amal soleh mereka. Barang siapa yang memerdekakan budak, Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari api neraka. Ini ada hamba sahaya yang dimerdekakan, yang memerdekakan dijanjikan dimerdekakan sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya dari api neraka. Sampai Rasulullah sebutkan, ya, hingga kemaluan yang memerdekakan dengan kemaluan yang dimerdekakan. Ingat ya, kemaluan itu kadang-kadang kotor banget. Dengan seseorang dengan kemaluannya dia berbuat dosa-dosa besar, ya, zina atau dan yang lainnya, ya. Dijanjikan oleh Rasulullah kalau ada orang yang memerdekakan budak itu ternyata sampai kemaluan yang memerdekakan itu dimerdekakan oleh Allah dari neraka dengan kemaluan budak yang dimerdekakan itu. Ketika orang itu punya cita-cita hebat, pengen masuk surga dan pengen terhindar selamat dari api neraka, dan Rasulullah mengkabarkan bahwa memerdekakan budak itu jazaknya, balasannya dimerdekakan dari, nah, coba. Dan waktu itu ada, budaknya ada. Orang-orang yang mendengar sabda ini adalah orang yang memang punya cita-cita hebat, pengen selamat, pengen bahagia di akhirat. Gayung bersambut, nyambung. Maka ada cerita-cerita yang luar biasa dalam masalah ini. Surah Al-Lail, ya, wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir, ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, membelanjakan hartanya kaitannya dengan masalah ini, memerdekakan budak-budak, terutama yang
teraniaya, yang terdolimi oleh tuannya, dia beli, dimerdekakan. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, ketika membatalkan nadarnya, Aisyah itu pernah marah besar radhiyallahu anha terhadap keponakannya Abdullah ibnu Zubair, ya, karena ngomong kemudian dilaporkan oleh seseorang. Jadi ada yang laporin omongan itu. Akhirnya dia nadar untuk tidak mau bicara dengan keponakannya. Kemudian sudah agak lama berlangsung, diupayakan untuk baikan, dirayu-rayu, akhirnya beliau radhiyallahu anha berkenan untuk baikan dengan Abdullah bin Zubair. Nah, karena dia telah bersumpah, bernadar untuk tidak mau bicara, berarti konsekuensinya apa? Bayar kafarah. Kafarahnya adalah salah satu pilihannya memerdekakan budak. Tayyib. Nah, Aisyah itu orang yang sangat dermawan. Sebenarnya itu cukup beliau merdekakan satu orang budak saja, satu. Tapi berapa yang beliau merdekakan? Pernah dengar Pak Akbar? 40. Masya Allah. Padahal itu sebenarnya satu itu sudah cukup, tapi beliau merdekakan 40 budak untuk menebus kafarah. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau kita pikir-pikir gitu ya, kita ini dididik dalam beragama itu menjadikan Rasulullah, sahabat, kemudian generasi berikutnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu sebagai panutan. Karena memang di masa itu Islam itu subhanallah benar-benar teramalkan dengan sangat maksimal. Cabang-cabang kebaikan ini kalau kita hubungkan dengan masa itu, semuanya itu jalan dengan baik. Nah, kita ini tadi saya contohkan mulai dari jihad, kemudian ribat, kemudian sabat, tegar, kemudian ghanimah. Kita pintunya tutup, cabang-cabang ini tidak ada. Ini juga tidak ada kan? Sekarang ini nggak ada kan? Tapi dulu ini menjadi arena musabaqahnya, arena perlombaannya salafus saleh. Maka kalau kita ini beragama tidak meneladani sahabat, tidak meneladani orang yang langsung diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana corak Islam kita itu gimana? Ya. Karena memang di zaman itu Allah buka pintu-pintu kebaikan. Maka kita juga diajari bahwa meyakini bahwa generasi terbaik dari umat ini itu adalah sahabat, dan itu berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau ada orang Islam hari ini tidak terhubung dengan sahabat, termasuk dalam meneladani, mengamalkan Islam ini, gimana? Sekarang ini apa yang ada dalam Islam? Dulu itu ya, yang namanya sholat itu luar biasa ininya. Bahkan ada data, rekaman dari ilmunya para sahabat. Para sahabat itu punya satu konsensus, ya, satu prinsip, bahwa tidak ada amal ibadah yang ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Sekarang banyak orang Islam itu nggak sholat, dan kewajiban-kewajiban pokok yang lain lah gitu ya. Jadi ini kita juga dididik, ini salah satu prinsip agung Ahlus Sunnah, menghormati, memuliakan, mencintai para sahabat. Nah, bagian hidupnya itu kalau kita kaitkan dengan cabang-cabang iman yang kita pelajari ini, mereka adalah pelaku-pelaku semua cabang keimanan ini ya. Sementara kita sekarang hadir di suatu zaman yang kebaikan itu berat banget kita lakukan. Berat kan? Coba dulu itu sahabat itu betapa berkahnya umurnya mereka, ridwanullahi alaihim ajmain. Khatam Al-Quran itu ada yang rutin berapa hari? 3 hari, 10 hari, seminggu, rutin. Itu bukan di bulan Ramadan. Nah, rutin. Tayyib. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kalau misalnya ada orang ingin mengamalkan ini, bawa duit sekoper gitu, mondar-mandir dari Sabang sampai Merauke, bisa nggak mengamalkan cabang ini? Nggak ada kan? Tapi antum harus ingat, ketika misalnya pintu ini
tutup hari ini, kita tidak bisa melakukannya karena objeknya tidak ada. Semua orang yang ada ini orang merdeka. Tapi antum jangan bersedih, jalan-jalan lain yang kebaikan yang lain masih banyak. Membantu orang-orang yang lemah, ya kan? Bahkan tetangga yang kelaparan misalnya gitu. Nah, kita dididik dalam agama kita ini bukanlah orang mukmin yang dia tidur kenyang sementara tetangganya lapar. Masih banyak. Kalau anda punya harta masih banyak. Nah, tadi sang imam kita ya ketika sholat maghrib itu membaca apa tadi? Al-Ma'un kan? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi kalau kita ihsan kepada anak yatim masih terbuka, kita ihsan kepada orang-orang fakir fuqara masih ada. Tapi untuk cabang ini kalau antum kepingin mengamalkannya ada nggak ada ya. Taib. Kemudian berikutnya ini ada kaitannya dengan masalah memerdekakan budak. Kafarat wajib karena sebab jinayat. Jadi cabang yang ke-31 itu adalah orang mau membayar kafarat. Dia melakukan satu pelanggaran, melakukan satu kejahatan, kemudian dia mau membayar kafaratnya. Ini juga salah satu cabang iman. Dalam ajaran Islam ini ada pelanggaran-pelanggaran syariah yang pelakunya itu diwajibkan membayar kafarah. Bayangkan ya, kalau orang itu benar mau membayar kafarah, ini menunjukkan dia menyesali perbuatannya dan dia sungguh-sungguh telah bertaubat. Tapi kalau bagi orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, dia lakukan lagi tanpa peduli membayar kafarat ya. Baik, kafarat wajib karena jinayat. Kafarat menurut Al-Quran dan Sunnah ada 4. Kafarat pembunuhan, zihar, yamin, dan menggauli istri pada siang bulan Ramadan. Siang ya bahasanya ya. Kalau ba'da asar kan sore kita nyebutnya. Gimana maksudnya ini? Menggauli istri sebelum tiba waktu berbuka ya. Baik, ada 4 tadi. Kafarat pembunuhannya, hukuman untuk orang yang membunuh itu yang paling berat adalah membunuh dengan sengaja. Itu hukumannya apa? Qisas, kecuali kalau keluarganya memaafkan. Nah, ada membunuh karena tidak sengaja, nah itu ada kafaratnya juga ya. Dihar, ada yang paham dihar itu apa? Ini kaitannya dengan rumah tangga ini ya. Dihar itu seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu bagi saya itu seperti ibuku. Masya Allah, ibu itu kan mahram yang paling dekat ya, paling istimewa. Kalau seorang suami dia misalnya mengatakan kamu bagi saya seperti ibuku, kemudian dia tidak mau menggauli kan? Nah, kalau terucap kalimat ini, dia tidak boleh menggauli istrinya sampai membayar kafarat. Ada kafaratnya ya. Memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin ya. Nggak tahu itu hal-hal begini ini orang-orang yang berumah tangga sekarang ini ngerti apa enggak gitu ya. Bahkan saya juga khawatir sampai urusan cerai pun banyak yang tidak tahu. Sudah cerai 50 kali itu masih utuh rumah tangganya. Cerai puluhan kali itu masih, suami sudah mengatakan kamu saya cerai 10 kali itu masih utuh. Gimana itu? Padahal cerai itu yang bisa dirujuk cuma 2 kali. At-talaqu marratan. Kalau jatuh tolak ketiga, ini prosedurnya rumit ya, rumit. Dia harus tidak boleh dirujuk sampai jandanya ini nikah lagi, kemudian nikah beneran ya, kemudian nanti dicerai, habis masa iddahnya baru bisa balik.
Itu pun tidak boleh ada rekayasa. Kalau ada rekayasa, di situ ada dosa besar. Sempurnanya syariat Islam itu luar biasa. Maka laki-laki yang gempang ini tuh mestinya kena batunya itu cukup 3 kali, dia sudah kelepek-kelepek. Ya, laki-laki yang gampang dalam mengobrol kata cerai itu 3 kali saja sudah kelenger dia itu seharusnya. Tapi kadang-kadang karena ketidaktahuan, itu mungkin sudah 10 kali terucap, rumah tangganya masih utuh karena kejahilan. Ya. Banyak ya, hukum-hukum yang Masya Allah yang penting banget untuk diketahui. Kemudian menggauli istri pada siang, yamin. Yamin ini apa maksudnya? Yamin itu apa? Sumpah. Orang melanggar sumpahnya itu harus membayar kafarat. Salah satu pilihannya adalah memerdekakan budak. Maka sumpah itu nggak main-main nih ikhwatalimannya. Sumpah itu sederhana banget. Orang mengucapkan lafadz sumpah dengan niat sumpah itu jadi nggak ada harus wudhu dulu, harus ini dulu, apalagi sampai sumpah apa? Pocong. Astagfirullah. Orang dengan niat sumpah melafadzkan lafadz sumpah, demi Allah saya tidak melakukan ini, padahal dia melakukan, misalnya ya, itu sudah jadi sumpah itu. Nah kadang-kadang orang itu kelepasan, sumpah itu dijadikan penghalang untuk melakukan kebaikan. Demi Allah saya nggak mau masuk ke masjid ini lagi, padahal dia warga sini. Kecewa dengan masjid, keluar sumpahnya, demi Allah saya tidak mau masuk lagi ke menginjakkan kaki, biasanya itu kalimatnya, ke masjid, apa ini namanya? Raudhatul Jannah, padahal warga sekitar sini. Apa solusinya? Batalkan sumpahnya, bayar kafarat, balik lagi ke masjid. Jangan sampai sumpah itu menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan. Kalau itu terjadi, sumpahnya dibatalkan, kemudian membayar kafarat. Tadi saya ceritakan Aisyah juga ya, sudah pernah itu ya. Bapaknya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, juga pernah marah besar kepada Mistah radhiyallahu an. Mistah ini kerabatnya miskin, apa bahasanya itu apa kalau kita dicukupi hidupnya itu namanya diapain? Disubsidi. Pokoknya ditanggung lah. Ternyata satu saat Mistah radhiyallahu an itu mengecewakan Abu Bakar. Kaitannya dengan hadisul ifki. Dia termasuk sebagian sahabat yang terlibat menyebarkan hadisul ifki. Abu Bakar marah, demi Allah saya tidak akan mau menafkahi Mistah lagi. Keluar sumpahnya. Belakangan diturunkan ayat ya, yang isinya itu Allah menghimbau orang-orang yang punya harta itu kelebihan harta hendaknya memberi nafkah dan dijanjikan ampunan oleh Allah. Akhirnya Abu Bakar tarik kembali, batalkan sumpahnya karena dia mengutamakan ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah. Ya. Di sini disebut apa tadi? Kafarat itu kaitannya dengan pembunuhan, dengan zihar, dengan yamin ya, apa namanya? Sumpah dan menggauli istri pada siang bulan Ramadan. Maksudnya mulai dari fajar ya, fajar sampai sebelum waktu berbuka. Kalau ada seorang suami istri misalnya puasa, kemudian dia melakukan ini, hubungan ini di rentang waktu setelah mulai imsak sampai sebelum buka ya. Nah, gimana konsekuensinya? Dia harus membayar kafarah ya. Salah satu pilihannya adalah memerdekakan budak. Maka di sini disebut, dikaitkan dengan bab sebelumnya tadi, ada anjuran untuk memerdekakan budak. Ternyata salah satu tempat yang seorang itu diwajibkan untuk memerdekakan budak adalah karena melakukan pelanggaran-pelanggaran syariah tadi. Coba perhatikan ya, ini larangan ini kalau dilakukan
di interval waktu mulai imsak sampai sebelum berbuka. Ini dosa besar. Tapi setelah buka gimana? Hah? Boleh banget. Ya. Bahkan kalimatnya itu jelas banget. Sharih. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalkan untukmu. Allah menggunakan redaksi uhilla lakum, halal. Tapi itu setelah selesai puasa. Selesai puasa itu berarti apa? Maghrib. Pada maghrib sampai menjelang sahur. Makanya kalau ada orang memandang puasa itu ibadah yang memberatkan, tolong lihat ini. Malamnya itu yang tadinya dari fajar sampai maghrib dilarang, malamnya dibebaskan. Bahkan sampai yang pelanggaran berat tadi, apalagi cuman makan dan minum. Wa qulu washrabu hatta yatabayyan. Nah, yang menjelaskan agama hari ini itu memang harus, ya Allah, harus detail. Karena ada sebagian orang Islam itu melihat puasa begitu tuh menakutkan. Bahkan sholat saja itu kadang-kadang berat banget. Ya, harus dikasih motivasi, dikasih gambaran bahwa agama kita ini mudah, samhah, lapang. Setiap ada kesulitan datang kemudahan. Kondisi darurat bisa menyebabkan hal-hal yang tadinya haram menjadi boleh. Kurang apa? Ya Allah, ya kan? Tapi kadang-kadang ada orang itu berat semua, bahkan rukun-rukunnya itu bagi mereka berat semua. Bagi kita juga, kalau sholat berat, puasa berat, zakat berat, haji bagi orang yang mampu ini juga kadang-kadang masih berat. Harus dimotivasi, ya, dipromosikan bahwa Islam itu ajarannya mudah, lapang. Tidak ada yang hilang dari kehidupan kita ini ketika kita mengamalkan ajaran Islam. Bisa istirahat, bisa mencari rizki, bisa menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah, sambil bisa menyiapkan bekal untuk apa? Akhirat kita. Kena semua, kerengkuh semuanya. Ya. Baik. Di antaranya adalah dinamakan fidyah, yang bertujuan untuk bertakarrub kepada Allah disebabkan dosa yang telah diperbuatnya, atau bertujuan mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu, baik setelah melakukan dosa atau tidak. Jadi di sini ada cabang yang ke-31 namanya kafarat wajib karena jinayat. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada ya orang-orang yang dari luar Islam itu yang menuduh bahwa Islam ini agama yang melegalkan perbudakan. Gimana itu? Begini-begini ini kadang-kadang orang Islam itu nggak paham, akhirnya termakan juga. Ya, Islam itu justru agama yang melindungi perbudakan. Maksudnya melindungi para budak, bukan melindungi perbudakan. Para hamba sahaya itu, ya, dilindungi oleh Islam. Sayyid, para tuannya diwajibkan untuk berbuat baik. Bahkan kalau kita telusuri hadis-hadis tentang petunjuk Nabi bagaimana seharusnya atau bagaimana sebaiknya majikan terhadap hamba sahayanya, itu sampai makannya, ya, itu sama dengan yang dimakan oleh majikannya, pakaiannya. Maka dulu itu ada sahabat dengan budaknya itu pakaiannya sama, karena mengamalkan petunjuk Nabi. Tidak boleh didolimi dengan dibebani pekerjaan yang di luar kemampuannya. Kemudian dianjurkan untuk memerdekakan. Jadi kalau Islam yang dianggap pelopor perbudakan atau yang melegalkan perbudakan, kita tidak terima itu. Justru agama Islam itu melindungi para hamba saya supaya tidak diperlakukan semena-mena oleh tuannya, dan juga ada anjuran untuk memerdekakan. Bahkan sekian banyak pelanggaran tadi, pembunuhan dan seterusnya, itu salah satu alternatif kafaratnya adalah memerdekakan budak. Baik, dan sekarang di kehidupan kita ini tidak ada budak. Baik, sampai di sini insya Allah. Berikutnya nanti ini dekat banget dengan kehidupan kita, memenuhi akad. Cabang yang ke-32 adalah memenuhi akad. Nah, memenuhi apa? Akad itu apa biasanya kita? Perjanjian, ya. Nah, ini bab besar yang dekat sekali dengan kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan telaah kitab ini sampai tuntas, ya.
dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan ke kitab yang lain. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.